Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau bangunkan kami kembali di hari yang baru. Tuhan berikan hari yang baru lagi kepada kami. Tentu Tuhan punya maksud-maksud indah di hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Tuhan, kami mau melangkah Bapak, dan tentunya Tuhan, kami tahu banyak sekali goda-godaan si iblis ya Tuhan yang mau mengacaukan segala rencana indahmu Tuhan buat kami. Untuk itu Bapak datanglah di tengah-tengah kami, beracaralah sulat-sulat dalam roh kami, agar kami boleh menyelesaikan hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh kami yang mengalami pergumulan hidup, mengalami sakit penyakit, atau kekecewaan hati, atau pergumulan-pergumulan besar lainnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kekuatan. Berikan pengharapan yang daripadamu Roh Kudus-Mu turun. Berbicara dalam roh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita buka lagi firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita buka lagi dari Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di saat kita sangat berduka dan tak seorang pun sanggup menghibur hati kita, itulah saat yang tepat bagi jiwa kita untuk menjerit kepada Allah. Menjerit kepada Tuhan. Saat kita menjerit, Tuhan akan memberi penghiburan secara ajaib. Karena telinganya peka terhadap jeritan orang yang hancur hatinya. Suatu saat Don Moon menerima telepon memberitakan Jeremy, putra sulung adiknya tewas dalam sebuah kecelakaan. Tuhan memberi Don Moon sebuah ayat yang menghibur dan menginspirasi bagi dia tentang kematian dari keluarga adiknya ini. Yaitu dari Yesaya 43 ayat 19. Lagu itu diberi judul God Will Make a Way dari Yesaya 43 ayat 19. God will make a way atau dia buka jalan. Dia buka jalan sairnya demikian. Saat dia dari jalan dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun kutemui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Itulah syair dari God Will Make a Way atau dia buka jalan. Lagu ini sungguh banyak memberkati orang-orang yang mendengarnya. Dan lagu ini terinspirasi oleh firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 19. Ayat ini juga menghibur keluarga adiknya Don Moon. Setelah peristiwa itu, Susan ibu Jeremy mengakui bahwa hubungan keluarganya dengan Tuhan semakin dekat. Di hari kecelakaan itu, sewaktu saya keluar dari mobil untuk menolong anak-anak saya merasa bahwa putra sulung saya telah meninggal. Saya mempunyai pilihan untuk marah dan mengalami kepahitan atau secara total menerima semua rencananya Tuhan pada saya. Saya pun melihat buah dari semua pilihan itu.
Saya menerima secara total apa itu semua rencana Allah itu. Saya merasa bahwa kematian putra saya tidak sia-sia. Karena di kemudian hari begitu banyak jiwa yang datang kepada Tuhan setelah tragedi ini. Benar, Dia telah membuka jalan bagi keluarga kami. Kamu melihat kebenaran dari ayat tersebut. Waktu teman-teman Jeremy mengetahui bahwa Jeremy telah menerima Kristus sebelum ia meninggal, mereka mulai bertanya-tanya kepada orang tua mereka tentang jaminan supaya mereka dapat ke surga pada waktu mereka meninggal. Setelah lagu God Will Make a Way beredar di pasar, Don Mood banyak menerima telepon dan surat yang menceritakan tentang ujian-ujian besar yang mereka alami. Dan Tuhan telah membuka jalan saat mereka dalam keadaan tak punya harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kadangkala Tuhan menyatakan dirinya di saat kita sama sekali sudah tidak punya kekuatan atau jalan keluar. Supaya di dalam keterbatasan itu, kuasanya menjadi nyata. Waktu kita tidak punya kekuatan lagi, saat itulah iman yang murni keluar dari hati kita. Dan kita mulai mencari Tuhan. Mulai menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada orang yang mengandalkannya. Jadi apapun masalahmu, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti membuka jalan untuk memulihkan kita. Nantikanlah hal ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sesungguhnya aku membulatkan hatiku untuk tetap percaya pada uluran tangan-Mu. Karena aku sepenuhnya berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang yang mata hatinya memandang Tuhan selalu menemukan surya kebenaran. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu dan keluarga. Amin. 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 Amin.